Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Setelah hanya menjadi cadangan saat melawan Fiorentina dan Juventus, Stefan De Vrij dipercaya akan kembali di susunan starting 11 Inter. Musim ini ia telah menjadi salah satu bek paling solid di bawah asuhan Simone Inzaghi di Inter. Ia mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain seiring dengan cedera yang dialami Francesco Acerbi. Meskipun dalam 2 pertandingan terakhir, Acerbi kembali menjadi starter reguler, pelatih Nerazzurri mungkin akan melakukan rotasi di lini pertahanan mengingat jadwal berat melawan Genoa, Lazio, dan Napoli. De Vrij diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti sebagai bek tengah, sementara Acerbi bisa digeser ke posisi bek kiri untuk menggantikan Alessandro Bastoni yang saat ini mengantongi 4 kartu kuning dan beresiko absen dalam laga besar melawan Napoli. Sementara itu, Carlos Augusto masih menjalani latihan terpisah bersama Marcus Thuram karena cedera yang dialami keduanya. Dengan kondisi Thuram yang cedera, Simone Inzaghi harus mencari partner baru untuk Lautaro Martinez di lini depan. Dalam laga sebelumnya melawan Juventus, Mehdi Taremi tidak mampu memenuhi ekspektasi, sehingga Marko Arnautovic berpeluang besar untuk menjadi starter. Situasi ini juga membuat pelatih memanggil Luka Topalovic, bintang muda dari tim Primavera, untuk berlatih bersama tim utama. Inter harus hati-hati dalam laga melawan Genoa akhir pekan ini karena 3 pemain kunci mereka, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, dan Alessandro Bastoni berada dalam ancaman suspensi akumulasi kartu kuning. Menurut laporan FC Inter 1908, jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning dalam pertandingan melawan Genoa, maka mereka akan dipastikan absen dalam laga penting melawan Napoli di pekan berikutnya. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi Simone Inzaghi, mengingat Barella, Mkhitaryan, dan Bastoni adalah pemain penting dalam skema permainan Inter. Nerazzurri harus menjaga keseimbangan antara bermain agresif untuk meraih kemenangan tanpa kehilangan pemain kunci di laga krusial melawan Napoli. Inilah momen di mana Inter menuntut lebih dari para pemain bintangnya. Dibandingkan musim lalu, pelatih Nerazzurri dan manajemen klub mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari para pemain kunci yang berperan dalam perebutan Scudetto ke-20. Bukan hanya karena Inter kini memiliki selisih 12 poin lebih sedikit di Liga dibandingkan musim lalu, tetapi juga karena performa individu para pemain tidak seimpresif musim sebelumnya. Salah satu indikator yang mencolok adalah statistik Lautaro Martinez. Seperti yang dianalisis dalam edisi terbaru Gazzetta dello Sport, persentase konversi gol kapten Nerazzurri mengalami penurunan drastis. Jika musim lalu rasio antara tembakan tepat sasaran dengan golnya mencapai 30,1%, musim ini angka tersebut merosot tajam menjadi hanya 11,8%. Hari kedua leg kedua playoff Liga Champions telah berakhir. Setelah Atalanta dan Milan tersingkir tadi malam, hari ini giliran Juventus yang harus angkat kaki dari kompetisi setelah kalah 3-1 dari PSV. Dengan hasil ini, Inter menjadi satu-satunya tim Italia yang tersisa di turnamen dan akan mewakili negara dalam babak berikutnya. Di babak ke-16 besar, Nerazzurri berpotensi menghadapi salah satu dari 2 tim Belanda yang lolos melalui undian dingdong, yakni Feyenoord atau PSV.
tim yang telah menyingkirkan Juventus dan Milan. Pengundian fase gugur ini akan berlangsung pada Jumat 21 Februari pukul 12.00 waktu setempat di Nyon, Swiss. Inzaghi dan Inter kerap mengalami kesulitan di tahap akhir pertandingan. Pelatih Nerazzurri dan timnya harus membayar mahal atas kelengahan di menit-menit terakhir, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Juventus. Satu statistik yang mencolok dari 28 gol yang bersarang di gawang Nerazzurri di semua kompetisi, setengahnya 14 gol terjadi setelah menit ke-70. Menurut Corriere dello Sport, ini menunjukkan kurangnya ketajaman dan konsentrasi menjelang akhir laga. Tren berbahaya yang perlu segera diatasi mengingat musim sudah memasuki fase krusial. Masalah ini juga berkaitan dengan kelemahan lain yang tak kalah penting, yaitu ketidakmampuan Inter dalam memanfaatkan peluang di area lawan. Dari gol yang dicetak Mesias di pekan pertama hingga gol Conceição di pertandingan terbaru, masalah ini terus berulang. Di antaranya ada gol Gabbia di leg pertama derby, Mukiele di Leverkusen, 2 gol Yildiz di Milan, serta gol Deni Mota di Monza, statistik yang berbicara sendiri. Tren ini telah terjadi baik dalam laga besar maupun saat menghadapi tim yang lebih lemah, membuktikan bahwa masalah ini tidak tergantung pada kualitas lawan, seperti yang disoroti oleh surat kabar Corriere dello Sport. Rumor dari Brasil menyebutkan kemungkinan ketertarikan Inter terhadap striker Corinthians Yuri Alberto. Berita ini juga dilaporkan oleh Corriere dello Sport. Dalam beberapa jam terakhir, klub Nerazzurri dikabarkan sedang memantau pemain tersebut sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini serang. Kepergian Korea dan Arnautovic dari Inter hampir pasti, sementara Taremi juga belum sepenuhnya meyakinkan. Situasi ini membuat klub perlu mencari penyerang berkualitas untuk melengkapi trio ofensif bersama Thuram dan Lautaro. Yuri Alberto yang lahir pada tahun 2001 sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa, termasuk saat membela Zenit. Ia dikenal sebagai pemain dengan naluri menyerang yang kuat serta kemampuan teknis yang luar biasa berkat perannya yang semula sebagai second striker. Kita tunggu bagaimana perkembangan situasi ini ke depan. Inter dikabarkan tengah mengincar Gustavo Sa yang masih berusia 20 tahun. Gelandang berbakat milik Famalicão sebagai salah satu target mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Nerazzurri melihat pemain muda Portugal itu sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini tengah mereka di masa depan. Untuk menilai kualitas Gustavo Sa, Inter telah mengirimkan skuad mereka untuk menyaksikan penampilannya dalam laga Famalicão versus Vitória Guimarães awal bulan ini. Meski pertandingan tersebut berakhir imbang 0-0, Sa menunjukkan kemampuannya di laga berikutnya dengan menyumbang 1 assist dalam kemenangan 2-0 atas Gil Vicente.